Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas yaitu tentang konsep supervisi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Baiklah, jadi supervisi dalam ilmu hadis itu adalah proses penilaian ilmiah terhadap kualitas riwayat hadis. Nah, kemudian ada tujuan utamanya, itu adalah menyaring hadis dari kemungkinan palsu atau lemah. Yang kedua, itu memverifikasi keaslian sanad dan juga matan. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan hadis itu berdasarkan tingkatan kepercayaan. Baik. Dan ada dua kategori utama dalam pembagian hadis itu berdasarkan kualitasnya. Yang pertama itu ada hadis sahih dan hadis hasan. Baik, kemudian kita bahas yang pertama itu tentang hadis sahih. Supervisi keasliannya itu yang pertama kita lihat dari sanadnya. Di sanadnya itu harus bersambung. Yang kedua itu kita lihat perawinya. Nah, perawinya itu harus adil, berakhlak baik, dan dilihat dari dobitnya, kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga itu kita lihat dari pemeriksaan kontennya. Nah, jadi itu di situ tidak boleh ada yang namanya syadz atau ilah, ya, atau bisa dibilang juga dengan cacat. Kemudian yang keempat itu kita lihat berdasarkan riwayatnya. Nah, jadi dikonfirmasikan dengan riwayat yang lainnya yang lebih kuat. Nah, ada juga contoh hadis sahih itu ya seperti Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, ya. Nah, jadi hadis sahih, kemudian ya hadis sahih ini dia sangat dipercaya dan menjadi dalil utama dalam penetapan hukum, akidah dan ibadah. Baik, yang kedua itu kita akan membahas tentang namanya hadis hasan. Kita lihat dari supervisinya. Jelas kita lihat dari yang namanya sanad. Jadi sanadnya juga itu harus bersambung. Yang kedua kita lihat perawinya. Perawinya itu adil, namun tingkat kedobitannya itu lebih rendah dari hadis sahih. Kemudian yang ketiga ya sama, kita lihat dari pemeriksaan kontennya. Ya, tidak boleh ada syadz atau memiliki ilah, cacat atau tersembunyi, ya. Kemudian kita lihat uji kredibilitas. Kita lihat ya, dibandingkan dengan riwayat lain untuk memastikan keabsahan. Nah, kemudian hadis hasan ini itu cukup dipercaya digunakan ya sebagai dalil hukum jika tidak ditemukan dalam hadis sahih. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kita simpulkan dari beberapa materi tadi bahwasanya supervisi hadis itu adalah sarana menjadi kemurnian ajaran Islam, ya, sarana menjaga kemurnian ajaran Islam. Dan hadis sahih paling kuat dan dijadikan acuan utama. Yang ketiga itu ada hadis hasan, tetap sah dijadikan hujah, namun tingkat kepercayaannya sedikit di bawah sahih. Baiklah teman-teman, terima kasih. Itulah tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.